nope, nope, nope. Apa yang bakal kalian lakukan ketika spawn di dunia Minecraft? Apakah nebang kayu? Yap, gak salah. Tapi, bagaimana jika world ketika kalian spawn ternyata gurun pasir super tandus? Apakah kalian bisa berteman dengan unta? Lalu hutan hijau asri sejauh mata memandang berubah menjadi kaktus dan kayu kering. Apakah kalian sanggup bertahan? Tentu saja mau gak mau harus sanggup bertahan, karena kali ini aku bakal bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Desert Only. So, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Hari pertama aku menginjakan kaki di Minecraft Desert Only ini, aku langsung menemukan village. Pas aku kunjungi, aku dapat barang-barang yang bakal aku perluin untuk awal-awal game ini, terutama sword dan pickaxe iron yang wow banget. Selain tools, aku ambil hay bale untuk keperluan makananku biar gak lapar di Desert Only ini. Setelahnya, aku ngajak ribut satpam desa biar aku bisa dapat iron. Setelah ngejajah desa, maksudnya cari resource, aku ngelihat ada kolam lava di sana. Pas aku samperin, ternyata beneran kolam lava. So, aku bikin nether portal ala-ala Dream. Setelah portalnya jadi, aku gak langsung masuk karena udah malam, jadi aku pulang ke village buat numpang tidur. Keesokan harinya, aku nyalain portal dan berniat buat masuk ke dalam nether portal. Dan di hari kedua ini, aku udah bisa masuk portal. Tapi di dalam aku langsung disambut sama guys yang langsung ngeludahin apinya. Tapi mari kita abaikan guysnya karena tujuan kita kali ini untuk mengambil pohon. Karena di overworld ini nggak ada pohon. Setelah urusanku selesai, aku balik ke overworld. Tapi di sana aku malah disambut sama piglin yang ngelupasin kulitnya sendiri. Aku gak tahu ini piglin dari mana, jadi aku bunuh aja. Dan ternyata dia berak emas. Karena sekarang aku udah punya kayu, jadi aku craft chest, lalu aku simpan di base untuk merapikan barang-barangku. Di hari yang sama, aku berkunjung ke cave untuk mining. Di sana aku nemuin adanya mine shaft, tapi creeper ini malah ngalangin. Dan gak tahu kerasukan apa, creepernya malah aku gas. Alhasil aku hampir modar. Lalu aku sembunyi buat nyembuhin darahku seperti pengecut. Setelahnya aku mulai kegiatan miningku. Di pertengahan mining, tiba-tiba ada creeper dari samping yang langsung meledak. Karena kaget dan gak mau modar, dengan terpaksa aku sembunyi lagi untuk kedua kalinya. Hehe. Lanjut keliling mine shaft, aku nemuin chest yang berisikan golden apple. Lumayan lah buat kedepannya. Di jalan, aku juga nemuin adanya cave spider spawner. Aku bunuh spidernya. Dan karena spawner ini bakal aku pakai untuk kedepannya, jadi aku segel dulu menggunakan torch terkuat di bumi. Jalan dikit, aku nemuin 3 blok kesukaanku yang warna biru ini. Jadi aku ambil ketiga-tiganya. Di atas, aku simpan furnace dan ngebakar semua hasil mininganku. Dan akhirnya di hari ini, aku telah mendapatkan full armor iron. Anjay jadi Iron Man. Belum selesai dengan urusan cave, aku kembali ke bawah tanah lagi. Namun kali ini tujuanku bukanlah mining. Tujuanku kali ini untuk mencari dirt sebanyak-banyaknya. Selesai mencari dirt, aku gali ke atas dan kembali ke permukaan. Tapi di sana ternyata langit udah gelap. So, aku pulang dan mengakhiri hari dengan tidur. Keesokan harinya, saat aku lagi nyari sugarcane, aku gak sengaja nemuin abandoned village di dekat villageku. Tapi niatku kali ini adalah untuk membuat farm dengan dirt yang udah aku siapin tadi di cave. Namun sialnya, dirtnya malah kurang. So, dengan terpaksa, aku kembali lagi ke cave untuk mencari dirt. Dan mengisi kekurangan yang ada di farmku. Gak lupa, aku kasih air ke farmku supaya mereka nggak kering. Lalu aku cangkul-cangkulin tanahnya biar pada subur. Tapi karena di desert only nggak ada rumput, jadi dengan terpaksa aku ambil seednya dari kebun villager.
Dan untuk pertama kalinya aku bisa nanam di desert only ini. Selanjutnya, aku berniat untuk membuat sugarcane farm kecil-kecilan dengan sugarcane yang udah aku cari tadi. Aku membuat sugarcane farm ini karena aku tahu kedepannya aku bakal butuh banyak kertas. Setelah urusan tanam menanam selesai, aku pergi ke Abandoned Village untuk mengambil beberapa resource, tapi nggak ada barang yang menarik sih. Ya gitu-gitu doang. Lumayan emerald. Setelah dari Abandoned Village, aku pulang lagi ke villageku, lalu melanjutkan tanam menanam. Ngomong-ngomong, aku nemuin biji semangka dan kembali tidur. Untuk hari ini, aku masuk ke dalam cave karena ingin mengunjungi spider spawner sebelumnya. Namun sialnya ada sambutan hangat dari pisang hijau. Mojang! Jadi aku balik lagi ke bawah untuk mengambil barang-barangku. Tapi kejadian yang sama terjadi untuk kedua kalinya. Beneran deh, jadi semangat main Minecraft. Tapi setelah tertimpa dua musibah, bukan berarti tujuan kita akan selesai dengan sendirinya. So, gak pakai lama, aku mulai pembuatan XP farm ini. Dan akhirnya XP farm cave spider spawner pun jadi cuy. Setelah urusan dengan XP farm selesai, aku gak sengaja nemuin adanya desert temple di sana. Jadi dengan pedenya, aku ngelakuin MLG water bucket yang udah mirip banget kayak Dream. Ya. Di dalam aku gali ke bawah dengan hati-hati dan MLG water bucket dengan hati-hati. Hihi. Lalu aku unboxing chestnya, tapi isinya sih gitu-gitu aja. Lanjut jalan, aku nemu village dengan babi yang bisa nembus tembok kayak gini. Waktu lagi looting chest-chest, aku hoki banget ketiban rezeki nomplok yaitu berupa 5 diamond. Maklum anak soleh. Lanjut, aku nge-craft bone meal dari tulang yang aku temuin, lalu aku tanam-tanamin beetroot, karena beetroot ini akan berguna untuk mancing babi nanti. Di sana, aku gak nyangka bisa nemuin yang namanya unta, lalu langsung aku tunggangi. Aku pasangin saddle dan aku namain dia Daniel. Halo Daniel. Si Daniel ini bakal jadi transportasi buat nganter babi-babi ini ke base aku. Halo lagi Daniel. Akhirnya aku, Daniel, dan babi-babiku pun sampai juga ke base. Dan supaya si babi-babinya punya tempat tinggal, aku membuat kandang sederhana dari wall yang dibuat dari cobblestone. Lalu aku kasih makan mereka berdua. Hari ini aku berniat untuk pergi ke Nether, tapi di dalam Nether aku malah disambut sama tulang belulang yang gak jelas datang dari mana. Entah sejak kapan dia nungguin aku di sini. So, aku bunuh aja. Waktu lagi jalan di Nether, aku nengok ke atas dan gak sengaja nemuin bestian di sana. Dengan rasa penasaran, aku nekat gak pakai takut kunjungi bestian tersebut. Dan waktu dibuka, isi chestnya menggiurkan. Aku nemuin smithing template yang bakal berguna banget. Tapi di balik lootingan dewa, ada penjaga yang langsung ngambek ngirim aku ke isekai tanpa pandang bulu. Gini amat. Aku menyerah soal barang-barangku yang ada di bestian, jadi aku ambil kayu lagi di Nether seakan mulai gamenya dari awal, karena kalau balik ke bestian itu bodoh sih. Lalu aku craft iron armor, dan kali ini aku berniat untuk explore di overworld aja. Tapi siapa sangka, aku nemuin villager outpost gak jauh dari desa. So, aku samperin, tapi gak tahu kenapa di sana sepi banget. Dan pas aku buka chestnya, lumayan dapetin wortel sama toa. Lanjut keliling, aku nemuin village yang ternyata mereka melihara sapi di kandangnya. Mantap lah pokoknya. Tapi gak cuma sapi, di sana aku juga nemuin domba. Wow. Dan gak cuma sapi sama domba, aku juga nemuin tumpukan bookshelf di sini. Ini sih village terbaik. Hai. Dengan perasaan bahagia, aku bawa pulang mereka semua menggunakan unta yang aku temuin. Tapi di perjalanan mereka mati semua sama creeper. Dengan kata lain ini salahnya Mojang. Di base aku craft kembali bookshelf yang udah aku dapetin. Tapi karena aku gak punya kulit dan bookshelfnya kurang, dengan terpaksa aku balik ke Nether buat nyari kulit dengan cara ngelawan hoglin ini. Aku pikir perburuan ini akan aman terkendali sampai ya si hoglinnya malah nyeruduk aku dan aku tenggelam ke dalam lava. Mojang! Aku spawn kembali dengan penuh dendam, so aku craft iron armor dan kembali ke Nether karena aku belum menyerah buat cari kulit yang berasal dari hoglin.
Enggak, gak usah ngerasa aneh kenapa aku bisa sampai kayak gini. Intinya sih aku diseruduk Hoglin lagi waktu off kamera kedua kalinya. Mama. Setelahnya aku kembali tidur dan keesokan harinya aku pergi mining untuk cari resource terutama iron karena ironku udah pada habis. Namun siapa sangka sesi mining kali ini bakal hoki banget karena aku nemuin diamond dan waktu lagi gali dikit nemuin diamond lagi. Waktu lagi jalan dikit nemuin diamond lagi. Dan yang kesekian kalinya waktu lagi lihat pemandangan nemuin diamond lagi. Tapi karena aku belum dapat fortune, aku belum berniat buat mengambil diamond tersebut. Singkat cerita, aku masuk lagi ke Nether dengan perlengkapan ironku dan di sana aku nemuin adanya Nether Fortress. Waktu masuk, aku langsung disambut sama slime ireng ini, jadi aku langsung lari menjauh. Setelahnya, aku nemuin chest, tapi isinya sih nggak ada yang istimewa. Namun akhirnya, aku nemuin yang aku butuhin, yaitu Blaze Spawner. Aku butuh Blaze Spawner ini karena Blaze Spawnernya bakal aku pakai untuk mendapatkan Blaze Rod sehingga aku bisa bikin Ender Eye dan mengambil bookshelf yang ada di Stronghold. So, aku mulai perburuan Blaze Rod ini. Walaupun mereka mainnya keroyokan, tetap aku gas ya guys ya. Awalnya sih aku mikir kayak gitu. Tapi ternyata mereka lebih kuat dari perkiraanku sehingga aku pun harus berakhir modar. Mantap loh. Setelahnya aku kembali ke fortress tersebut untuk mengambil barang-barangku yang sudah berhamburan. Tapi ternyata Blaze Rod-nya udah cukup, so aku kembali ke portal, lalu ke overworld dan istirahat karena udah capek. Keesokan harinya, aku mulai mencari Enderman yang ada di biome hijau ini untuk bahan Ender Eye-nya. Tapi untuk Enderman yang satu ini, dia malah ngindar dari bot dan langsung nyerang aku. Karena panik, aku terpaksa cekcok dengannya. Ya elah, lanjut aja lah untuk berburu Enderman-nya. Dirasa sudah cukup mendapatkan Ender Pearl, aku kembali ke Overworld lalu aku craft Eye of Ender. Dan hari ini juga aku langsung OTW menuju ke Stronghold-nya. Untung gak meledak. Singkat cerita, Eye of Ender-nya pun tenggelam dan aku langsung gali ke bawah dengan hati-hati. Dan boom, kita pun masuk ke Stronghold baby. Waktu nyari perpustakaan, aku malah gak sengaja nemuin portal N-nya. Aku hancurin spawnernya. Lalu aku pasangin Ender Eye-nya karena kenapa enggak ya kan? Tapi ternyata matanya kurang 3, jadi aku bikin Nether portal aja buat nanti balik biar cepet. Dan akhirnya aku pun nemuin ruangan perpustakaan. Isi chestnya sih biasa aja, tapi yang aku incar bookshelf-nya. Akhirnya setelah semua perjuangan aku pun bisa mendapatkan bookshelf sebanyak ini. Setelah semua urusanku selesai, aku masuk ke Nether portal dan aku pulang lewat Nether aja. Karena kalau Overworld jauh banget Singkat cerita, aku udah nyampe Overworld lalu akhiri hari dengan tidur. Maunya sih kayak gitu ya. Tapi siapa sangka aku malah ketemu klepon hijau yang langsung meledak depan muka. Ucapan selamat pagi ini bikin aku pengen ngasih pantun ke Mojang. 2-3 tutup botol, muka Mojang kayak kok. Lanjut aku membuat enchanting room di dekat spider XP farmku karena aku sudah memiliki bookshelf yang cukup untuk membuat enchanting level 30. Tapi tiba-tiba ada blok biru yang nyempil di area enchantku. Maklum anak rezeki yang gak ngomong kasar tuh gini guys. Dengan bersemangat aku pasang-pasangin bookshelf yang udah aku dapatkan dengan susah payah ini. Lalu aku pasangin enchanting table dan langsung nge-enchant diamond pickaxe-ku dengan fortune 3. Mantap. Dan akhirnya, aku pun bisa memining semua diamond-diamond yang udah aku timbun sejak lama ini. Silahkan nikmati satisfying-nya. Setelah urusan mining-memining selesai, aku akhiri hari dengan tidur. Dan keesokan harinya, aku buka crafting table karena hari ini aku berniat untuk membuat full diamond armor. Dan akhirnya, untuk hari ini, aku resmikan bahwa aku telah mendapatkan full diamond armor. Mantap. Lanjut untuk next project. Untuk kali ini aku ingin membuat rumah. Jadi aku ratain lahan, mencari batu-batu dari sandstone, dan mencari kayu yang ada di Nether. Gak lupa aku juga nyari kayu yang warna merah ini. Gak tahu namanya. Setelah bahannya terkumpul, langsung aja kita gas untuk pembuatan rumah ini.
Akhirnya rumahnya pun jadi, tapi gak tau kenapa hasilnya jelek banget. Ya guys, aku punya build tisu. Next, aku pergi ke tempat enchanting untuk mengenchant armorku, dan hoki banget dapat protection 3 bro. Dan kepalanya juga hoki banget. Setelah enchanting armor, aku buka crafting table dan langsung membuat Eye of Ender. Yap, sesuai dugaan kalian, kita bakal ngalahin Nether Dragon hari ini bro. Aku simpan kasur, tapi waktu mau respawn set malah ketiduran. Jadi ya keesokan harinya, aku niatkan diri untuk masuk, dan boom. Disinilah momen epic akan terjadi. Aku nge-bridge dulu untuk nyampe ke pulaunya selayaknya Dream. Ya, kayak Dream. Dan akhirnya untuk pertama kalinya di world ini aku menginjakan kaki ke pulau N. Untuk strateginya seperti biasa, sebelum melawan Nether Dragonnya, hancurin dulu bola-bolanya. Aku tembak satu persatu dengan aim yang sangat-sangat edan ini. Boom. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-8. Oke, ke-8. Dan akhirnya setelah bola-bolanya hancur, aku panah-panahin naganya. Naganya pun turun dan aku pukul-pukulin kepalanya, tapi aku malah kepental ke atas. Ya, kalian kira aku bakal mati? Nggak semudah itu bro. Aku pukul-pukulin lagi kepalanya, dan untuk kedua kalinya aku kepental lagi. Oke, ini hoki sih. Jadi aku MLG ke bawah kayak tadi. Iya, kayak tadi. Dan lanjut mukulin kepalanya. Tapi kepental lagi. Boom. Kirain bakal mati. Aku lanjut pukulin kepalanya lagi. Tapi kepental lagi. Ya untuk yang kali ini kayaknya mati deh. Tapi bohong. Karena kepental mulu kalau mukulin kepalanya, jadi aku pukulin badannya. Tapi hasilnya aku tetap kepental lagi. Dan untungnya masih bisa MLG water bucket. Oke, yang kali ini serius. Dan boom, kita pun akhirnya bisa mengalahkan Ender Dragon di Minecraft Desert Only. Let's go. Setelah Ender Dragonnya mati, aku gak lupa untuk mengambil Ender Egg, ya Ender Egg yang ada di DN ini. Boom, di next generation. Aku lemparin Ender Pearl dan masuk ke remote gateway. Yap, sesuai dugaan kalian, kita bakal nyari Elytra guys. Singkat cerita, aku nemuin adanya NCT di sana dan langsung aku samperin. Aku kalahin kedua satpam di sana karena aku butuh dropnya, yaitu shulker shell yang bakal aku craft jadi shulker box. Aku nge-bridge langsung menuju ke tujuanku, tidak lain tidak bukan yaitu kapalnya. Aku kalahin satpam yang ada di kapal dan ambil Elytra. Akhirnya dapet Elytra coy. Aku ambil juga kepala naga yang nganggur di kapal dan gak berhenti sampai di sana. Aku masih pengen shulker shell, so ya mari kita bunuh makhluk shulker ini. Tapi mungkin karena aku terlalu serakah, jadinya bencana ini pun terjadi. Karma kali ya. Berbahagialah wahai penonton. Bangkit dari kematian, aku langsung ngerasa panik dan pengen balik lagi ke end portal. Tapi dipikir-pikir lagi, kayaknya mending pulang aja deh lewat nether portal. Tapi di nether portal juga kayaknya bukan ide bagus deh. Jadi aku nekat aja masuk ke end portal. Tapi ya sesuai dugaan, aku gak bisa masuk ke remote gateway-nya. Dan setelah diinget-inget, ternyata ada kayu di area stronghold ini. Jadi ya aku ambil aja. Tapi seperti biasa selalu ada salam sapa yang baik hati dari Mojang. Aku bangkit lagi dari kematian dan langsung ambil kayu-kayu yang aku tinggalin. Aku crafting table, craft oak trapdoor, dan bersiap untuk masuk ke remote gateway. Tapi waktu masuk ya seperti yang bisa kalian lihat, selalu aja ada kesialannya. Sumpah deh, ngeselin banget nih game. Tapi aku gak akan nyerah. Kali ini aku prepare yang lebih prepare lagi. So aku bikin axe dari batu, aku bikin pickaxe dari batu, bikin slab dari batu, dan langsung gas saja ke remote gateway-nya. Kali ini aku hati-hati biar gak jatuh, dan perjalanan pun dimulai. Singkat cerita, aku nemuin NCT yang sebelumnya dan langsung aja aku samperin. Di sana syukurnya masih ada barang-barangku yang jatuh tadi. Jadi aku ambil semuanya, lalu pakai Elytraku, dan pulang dengan terbang menggunakan Elytra.
Aku balik ke remote gateway, masuk ke portal, dan akhirnya kita pun menamatkan Minecraft. Gak terlalu bahagia karena banyak matinya sih. Next, walaupun Minecraftnya udah tamat, bukan berarti kita bisa berhenti guys. Kita bikin komposter karena sekarang aku bakal bikin villager breeder. Jadi aku ambil rel yang ada di main shaft, aku ambil tanah juga. Dan setelah pengumpulan bahan-bahan yang panjang, akhirnya semua bahan pun sudah terkumpul. So langsung aja kita gas. Villager breedernya jadi, gak lupa aku juga masukin pemainnya, maksudnya penghuninya. Yap. Dan kira-kira beginilah bentukan dari villager breeder yang aku buat. Lanjut, kali ini kita bakal bikin iron golem farm dan bahan-bahannya udah aku siapin. So ya, langsung aja kita mulai dengan ngeratain dulu lahannya. Lalu lanjut lihat videonya aja. Ah elah. Oh please jangan meledak. Elah. Dan akhirnya iron golem farm pun jadi. Tuh ada yang jatuh. Nih satu lagi deh. Toing. Nah, gua gak akan berhenti sampai situ aja karena kali ini kita bakal bikin trading hall. Aku bikin trading hall karena aku butuh beberapa emerald dan juga enchantment untuk armorku. So daripada banyak ngomong, langsung aja musik. Oke, dari tadi kalian lihat aku minain villager pakai kereta, tapi untuk kali ini aku pengen nyobain pakai bot. Tapi gak tau kenapa hasilnya malah kayak gini. Ya, seenggaknya villagernya berhasil masuk ke isekai sih. Lumayan deh, kapalnya ambil aja. Move on dari villager, aku buka anvil dan bikin name tag karena itu villager breeder belum ada zombinya. Untuk namanya aku bikin ngasal aja. Malam hari pun tiba dan waktu aku lagi nyari zombie, di sana ada satu. Tapi waktu aku naikin kamera, kok tiba-tiba jadi banyak. Ini mah ada sekampung. Aku cuma butuh satu, tapi ya karena mereka datangnya udah banyak kan, jadi sekalian aja aku tampung mereka semua. Rasanya jadi main Minecraft zombie apocalypse itu loh. Atau haruskah aku main Minecraft zombie apocalypse untuk next 100 hari? Komen ya. Aku bilang tampung semua itu candaan doang kok guys. Aku cuma butuh satu yang aku kasih name tag dan yap, akhirnya mereka pun dapat disiksa. Maksudnya diberi kebahagiaan.
Biar villager yang lain gak iri, jadi aku juga masukin mereka. Dan hasilnya mereka semua jadi Hulk. Supaya mereka gak hijau terus, aku kasih ramuan dan golden apple supaya mereka sehat lagi. Waktu pun berlalu, lalu aku dapat achievement zombie dokter. Pas dicek, ternyata beneran mereka udah sembuh. Tapi harganya nggak turun jauh-jauh banget sih. Beres dari fletching table, aku pindah ke librarian untuk ngegacha buku. Dan di sana aku gacha sampai dapat protection 4. Oke bener buku mereka bagus, tapi karena harganya terlalu mahal, jadi aku harus beri mereka pelajaran sedikit aja. Dan seperti biasa, aku beri mereka ramuan, gak lupa sama golden apple-nya juga. Tapi ternyata golden apple-nya kurang satu, jadi yang satunya bakal stay jadi Hulk. Siangnya, aku datang ke villager trading hall lagi untuk menukarkan kertas-kertasku menjadi emerald. Lalu membeli banyak buku mending di librarian yang udah aku gacha-gacain sebelumnya. Aku butuh banyak buat armor-armorku. Dan akhirnya aku bisa masang-masangin mending ini kepada armor-armorku yang udah sekarat sehingga mereka bisa diisi ulang nanti. Gak cuma armor, aku juga masangin mending ke pickaxe yang super OP serta elytra supaya dia bisa di repair menggunakan XP. Setelah elytranya terpasang mending, langsung aku repair di tempat karena sekarang aku pengen nyobain keliling di langit menggunakan elytra. Korega Jiuda. Aku nemu village yang ada blacksmithnya, tapi gak disangka-sangka di dalam chestnya ada oak sapling yang mantap banget dan juga 3 diamond. Ini sih blacksmith trope yang pernah aku temuin. Mantap. Aku pulang ke rumah dan langsung aku tanam-tanamin semua saplingnya. Aku kasih bone meal, lalu aku tebang-tebang semuanya. Dan akhirnya aku pun mendapat kayu normal di Minecraft Only Desert ini. Next, aku pergi ke dalam cave untuk mengambil semua bookshelf dan enchantment tableku. Lalu aku masuk ke dalam end portal dan bersiap untuk membuat yang namanya Enderman XP Farm. Dan akhirnya Enderman XP farmnya pun jadi. Tapi ini berisik banget woi. Langsung aja ke next project lah. Next projectnya kali ini kita bakal bikin rumah di atas sini. Ya, di rumah villager yang ini. Jadi langsung aja aku mulai dengan ngeratain rumahnya, karena rumahnya jelek. Maksudnya rumahnya unik. Habis ngeratain rumah, gak tau kenapa aku gatel pengen banget lihat matanya si Jangkung. Dan ternyata dia ngambek. Lah, dia ngambek dong. Ya udah sini cekcok, sini maju. Dan gue yang menang. Hehe. Setelah semua gangguan terlewati, jadi langsung aja kita mulai membangun di lahan yang kita rebut. Maksudnya yang kita minta. Aku masih ada. Mau dari sini lo. Lari. Sini mati lo ya.
Sekali lagi, modar. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya, kok tiba-tiba ada logo emerald di pojok kanan atas sana? Jadi ceritanya, waktu lagi off kamera, aku nemuin adanya villager outpost yang lagi patroli. Aku bunuh yang bawa bannernya, dan tahu-tahu dapat ajakan perang dari mereka. Setelah aku ngalahin semua villagernya, aku langsung nyalain rekaman, lalu pulang ke rumah untuk tidur. Karena kalau ngantuk gak bisa perang lah. Mereka pun datang, aku langsung kalahin mereka satu persatu, tapi karena aku ini MC terkuat di isekai, jadi aku bisa ngalahin mereka dengan gampangnya. Bawa crossbow bukan masalah, langsung aku kalahin mereka semua. Penyihir dan banteng juga bukan masalah, aku kalahin dulu penyihirnya dengan bauku, tapi tiba-tiba ada yang nyerang dari belakang, dan ternyata itu si zombie yang lagi bawa tulang. Jadi aku pukul-pukulin bantengnya, tapi karena knockbacknya nyerang aku terus dan damage-nya sakit, jadi dengan terpaksa aku nge-shield dulu. Cuman gak tau kenapa habis dia nabrak shield aku, dia tiba-tiba ngerunduk dan langsung nyeruduk zombinya. Hebatnya zombinya masih hidup. Modar sih ya. Aku lihat gelombang berikutnya udah datang, jadi aku langsung samperin mereka dan mana-manahin mereka. Tapi gak tau kenapa mereka bodoh banget karena modar sih ya. Oke, aku ulangi. Mereka bodoh banget karena mereka lewat air. Ya aku yang menang lah. Sini lo. Hah, suara apa itu? Lah, ini ngapain guys? Ih, kocak banget coba dia. Mati lo. Ini apa? Mati sih ya. Apa ini? Bawa banteng sama crossbow juga percuma bro. Oke, ini sakit. Aduh, knockbacknya. Aduh, crossbownya. Sini lo. Bunuh dulu yang pakai crossbownya. Mati juga yang pakai crossbownya. Apa ini? Masih lanjut kah? Oke, beres bro. Hero of the village kita dapatkan adik-adik. Mantap, akhirnya perang pun selesai. Mari kita masukin unta ini ke dalam kandangnya. Yup. Oke, diem lo ya di sini. Tapi malamnya, untanya malah hilang dari kandang. Aku panik dan langsung nyari untanya. Dan ternyata dia lagi merenung di sana. Jadi aku bawa balik untanya dan ternyata wall itu bisa ditembus sama unta. Oke, karena wall bisa tertembus, jadi aku ikat aja. Nah, diam lo ya. Di pagi hari yang cerah kali ini, aku berniat keliling desa, tapi malah nemuin wandering trader yang jual dark oak sapling sama acacia sapling. Jadi aku langsung ambil semua tebu-tebuku, lalu aku bikin jadi paper, dan langsung jualan ke villager. Akhirnya aku beli keempat dark oak sapling dan satu acacia sapling. Tapi aku baru nyadar, manajemen storageku itu buruk banget dan udah pada penuh. Jadi karena udah kepepet juga, mending aku bikin storage room dulu aja deh. Aduh, kenapa sih tiap ngebuild selalu aja ada gangguannya? Mana di tengah-tengah lagu lagi. Ngomong-ngomong, ini kok ada chicken jockey ya? Lumayan nih chickennya. Oke, mati. Simpen lah chickennya. Oke, ini aku namain Gon karena bakalan benar Gon. Makan ini ya. Dan akhirnya storage room yang besar banget pun udah jadi guys. Estetik gak? Rating 1-10 dong di komen. Bleh. Ngomong-ngomong, karena terlalu fokus bikin storage room, aku sampai kelupaan buat nanam pohon-pohon ini. Jadi mari kita tanam. Habis tanam menanam, aku nemuin adanya wandering trader yang jualan sapling 1 juta umat alias spruce sapling. Mancap Jadi aku langsung tebang tebu lagi. Aku jual-jualin ke villager. Dan akhirnya kita pun bisa membeli spruce sapling, walaupun cuma 2 sih. Tapi ya udahlah daripada enggak sama sekali. Jadi aku langsung tanam keduanya. Dan akhirnya kebun pohon pun udah jadi. Next, aku pengen ngeratain rumah ini karena lahannya bakal aku pakai untuk kebun pohonku. Jadi aku ratain aja rumahnya karena kenang-kenangan rumah pertama bro. Bye bye. Ya udah rata semua. Kalian gak lihat apapun kok.
Habis ngeratain rumah, aku pergi ke Enderman XP Farm untuk ngebenerin beberapa toolsku. Dan kalian sekarang udah gak denger Enderman yang berisik banget. Jadi kalian cuma nyanggarin satisfyingnya aja. Next, sore ini, setelah semua toolsku ready, aku berniat membuat kandang babi karena kandang babiku yang sebelumnya terlalu menyedihkan. Lagian niatnya juga buat sementara sih. Jadi aku pasangin wall biar babinya gak kabur, dan aku giring babi-babinya ke dalam kandang baru mereka. Sehingga akhirnya kandang babi pun jadi. Udah lama gak dikunjungi, ternyata villager breeder ini udah terlalu membludak populasinya guys. Jadi aku bebaskan mereka. Wow, banyak banget tapi aku gak tahu ini mau disimpan di mana semua villager ini. Karena waktu udah mepet dan udah malam juga, jadi aku bikin banyak kasur dan aku simpenin di balai desa. Menyedihkan memang mereka tidur di balai desa, tapi mau gimana lagi? Mungkin karena aku nidurin villager di balai desa, jadi banyak zombie di sini. Wah, kudeta zombie, Bantuin Iron Golem, oke dibantuin Iron Golem. Tapi ya aku malah ngehit Iron Golem ya. Jadi ya dengan terpaksa Nigerun dayo. Oke, kondisi desaku kali ini waktunya sudah mepet, sedangkan villagerku banyak yang nganggur dan gak punya rumah. Tapi seenggaknya aku bakalan kasih mereka lowongan kerja, dan kerjaan yang bisa aku pikirin yaitu petani. So ya, aku bikin kebun hari ini. Untung kebunnya jadi sebelum deadline. Tapi aku baru keinget belum ngasih sentuhan terakhir kepada rumahku, yaitu bikin glowberries. Jadi aku bikin glowberries gantung di atap rumahku. Dan akhirnya sebelum hari ke-100 rumahku pun jadi, dan aku pengen kalian lihat bagaimana bentukan rumahku. Aku pergi ke kasur dengan rasa tenang, mengucapkan selamat tidur kepada kepala naga dan unta, dan akhirnya aku tiduri malam terakhir ini. Maksudnya akhiri malam terakhir ini. Dan akhirnya hari 100 yang kita impi-impikan pun sudah tercapai. Let's go. Bertahan hidup 100 hari di biome desert only ternyata seru banget. Terutama membangun village yang asalnya sangat tandus, menjadi village yang penuh kehidupan dan nyaman untuk ditinggali. Modarsia. Lah, ini ngapain loncat-loncat? Tuing 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 tuing.